Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya. Doa kami selalu Bapak Ibu Saudara mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Doa kami Bapak Ibu Saudara mengalami karunia roh, sehingga Bapak Ibu Saudara juga bisa melayani dan berbuah bagi orang lain, ya, berbuah bagi Tuhan, ya, dan berdampak bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Pagi hari ini kami datang ingin bersekutu dengan Engkau. Kami tidak mau kehilangan waktu kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu Engkau sangat menghargai setiap kami. Bapa, berkati doa pagi kami di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Oh, Engkau Tuhan yang setia, kami menyembah. Shandara bayara la 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 bayara la 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 la. Terima kasih. Haleluya. Kami mau mengatur hati kami sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan lagi, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, benar Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Oh Yesus, mengasihimu seumur hidup kami. Ya Yesus, haleluya. Biar perkenanan-Mu mengalir buat setiap kami pagi hari ini. Di saat teduh kami menantikan Engkau Tuhan. Kami berjumpa dengan pribadi-Mu. Ya lalapaka namaya nanamu, Shana namaya. Haleluya. Oh, Shandara bayara la 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 bayara la 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 bayara la la ba. Oh, terima kasih, Engkau baik. Kami menyembah-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Pagi hari ini kami mau terus bersaat teduh dan kami mau merenungkan firman. Tolong kami belajar dari ketujuh jemaat yang Tuhan ingatkan, Tuhan tegur, Tuhan bimbing, dan Tuhan gembalakan. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Haleluya ya. Ada yang sedang berperang dengan matanya. Oh ya Tuhan, 5 watt ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat di dalam Wahyu pasal yang kedua. Kita lanjutkan lagi. Ya, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai 17. Oke. Kepada jemaat di Pergamus ya. Sekarang kita belajar di Pergamus ini. Ya, kita mau baca sama-sama. Haleluya. Wahyu pasal 2 ayat 12 dan seterusnya. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Ya, di mulut Tuhan itu ada pedang, itu firman. Ayat 13, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau di antaramu. Ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat, yaitu barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ini mana, ini roti ya, nama roti. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru. Wah, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wah, luar biasa ya. Ingat batu putih, ingat ya nomornya Bu Ramani ini punya profil batu putih. Nah, mungkin kayak gitu. Ya saya juga tidak mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin seperti Nissan atau seperti apa ya. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar dari jemaat Pergamus. Ya, apa yang Tuhan katakan ya, kenapa Tuhan berkata kamu ada di tempat iblis bertahta di situ? Apa ini yang terjadi ini sebenarnya ya? Saya bacakan biar lebih jelas di versi yang lain. Ayat 13, aku tahu kalian tinggal, yakni di tempat iblis bertahta. Maksudnya adalah bukan berarti semua jemaat itu dikuasai setan sehingga mereka kerasukan. Bukan begitu. Tetapi di Pergamus itu ada iblis yang bertahta.
tahta, Bapak Ibu Saudara. Entah itu pemimpin di tempat itu, ya. Nah, di sini ada disinggung soal, ya, yang pertama tentang Bileam, ya, Bileam ini. Nah, Bileam ini punya spirit. Saya mau kasih tahu, Bileam ini memang dia pelayan Tuhan pada zamannya Musa pada waktu itu. Tetapi Bileam ini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dia memang punya karunia untuk memberkati dan mengutuk pakai mulutnya demi nama Adonai, Allah, ya, yang hidup, Allah yang benar. Tetapi dia sayangnya menjual pelayanannya demi, nah gitu ya, demi uang. Dia menjual pelayanannya demi uang. Ya, Balak memberikan sejumlah uang kepada dia supaya mengutuk Israel. Ya, seperti itu. Tetapi Bileam di sini jatuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu di sini, ya, ada tentang Nikolaus. Nah, di sini Nikolaus, ya. Lalu ada siapa lagi? Nah, saya mau kasih tahu di Pergamus ini, ya, terkenal dengan tempat penyembahan kepada Kaisar Roma. Ya, jadi di sini, ya, sangat dimungkinkan bahwa Pergamos itu adalah tempat atau sebuah distrik yang menganut bahwa kaisar itu harus dijadikan dewa. Artinya mereka disembah. Ini kan kacau Bapak Ibu Saudara. Jadi kemungkinan besar yang dimaksud tahta iblis di sini adalah pemimpinnya di situ, yaitu kekaisaran. Siapa kaisarnya pada waktu itu? Yaitu di situ. Mengerti di sini Bapak Ibu Saudara ya? Jadi bukan berarti jemaat di Pergamus dirasuki setan semua, enggak, ya. Namun Allah, Tuhan Yesus, ya, memiliki keberatan bahwa hai kamu jemaat di Pergamus, ya, di antaramu masih ada, bahkan mungkin akan banyak dan bertambah banyak, bahwa masih ada penganut-penganut ajaran Bileam. Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi mereka juga menganut ajaran Bileam. Ini masalahnya. Artinya, ya, ada sesuatu yang rusak di susunan batin mereka itu. Nah, yang Bileam ini menyesatkan bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel memakan persembahan berhala dan berbuat zina. Itu kan suatu celah dan bisa mendatangkan kutuk. Nah, di kita belajar di sini. Saya singgung sedikit. Jangan kita makan persembahan berhala, ya. Entah itu di ritual kakek nenek moyang, ya, atau persembahan berhala apapun yang sudah dipersembahkan, dibaca-bacain, dimantra-mantrain, ya. Nggak dimantra-mantrain juga, kalau dia letakin begitu supaya untuk dipersembahkan kepada nenek moyang, itu sama. Jangan, itu najis, ya. Cukup saya berkata itu najis. Jangan buka celah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah berkata kepada jemaat di Pergamus, kamu harus bertobat. Orang-orang yang menganut ajaran Bileam itu harus bertobat, ya. Dan di sini ada yang namanya pengikut Nikolaus. Nah, yang saya pelajari, Nikolaus ini ternyata orangnya sangat rendah kesusilaannya. Artinya apa? Dia adalah orang yang rusak. Moralnya rusak. Apalagi, ya, Nikolaus ini orangnya sangat bebas. Jemaat di Pergamus, ya, ada orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus.
pada waktu itu. Ya, jadi bukan hanya orang yang di Pergamus itu ada yang percaya kepada Allah dengan setia, ada juga yang percaya tetapi masih kompromi dengan dosa. Ikut ajaran Bileam dan sebagainya. Berarti dia, wah gimana ya jadi supaya saya jadi kayak Bileam, saya bisa memberkati, saya bisa mengutuk sehingga saya bisa dapat duit dari pelayanan itu. Nah, itu dia yang Tuhan tidak suka. Ya, mengerti di sini Bapak Ibu Saudara? Nah, apalagi yang ketiga ada orang percaya di Pergamus yang Nikolaus tadi percaya sama Tuhan, tetapi hidupnya bebas, hidupnya berdosa sana sini, ya, godain cewek sana sini. Entah itu kalau dia cewek ya godain cowok sana sini. Karena hidupnya bebas, asusila begitu, suka dosa yang asusila, ya. Ya, jadi itu parah sekali etikanya. Oleh sebab itu Tuhan bilang, kamu harus bertobat. Kenapa harus bertobat? Begini, kalau jemaat yang seperti itu tidak bertobat, maka ya saya berpikir dikhawatirkan akan mempengaruhi jemaat yang lain. Dan itu membahayakan bagi masa depan jemaat di sini. Nah, kita belajar bahwa ternyata sudah kita belajar di Efesus, Smyrna, dan Pergamus ini. Ternyata masing-masing distrik, masing-masing tempat memiliki masalah yang berbeda. Memiliki pengaruh yang berbeda. Apa yang bisa kita tarik dari pelajaran di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Intinya adalah ayat yang ke-17. Kita lihat yuk. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana, roti mana yang tersembunyi. Ya, suatu saat di sorga nanti kita akan makan roti mana yang Tuhan siapkan untuk kita. Ya, saya dengar sih katanya adalah roti terbaik sepanjang masa. Tidak ada yang bisa menyamai enaknya roti dari sorga. Betul-betul roti dari sorga itu, ya. Mana itu bukan penglihatan, tapi betul-betul fisik roti. Dan betul-betul nanti di sorga ada perjamuan Bapak Ibu Saudara. Jangan pikir itu penglihatan, betul-betul kita bersukaria di sorga nanti, ya. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, ya, yang di atasnya tertulis nama baru. Masing-masing Bapak Ibu Saudara kalau setia, kita segera bertobat, meninggalkan jalan-jalan yang rusak, meninggalkan semua pola hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Kita akan diberikan nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kenapa ini begitu penting buat kita? Ya, kenapa begitu penting? Kita perlu sedikit memahami bahwa sebuah nama itu sangat mempengaruhi. Betul enggak? Sangat mempengaruhi. Ya. Oleh sebab itu Tuhan tahu bahwa nama itu penting. Nama Tuhan, ya, menara yang kuat. Ketika kita berkata, ya, ketika kita berkata Yesus, kita sudah tahu dia siapa? Juru selamat. Bahkan ketika dalam keadaan yang genting pun kita berkata Tuhan tolong, ya. Dan saya yakin Tuhan akan segera menolong kita. Amin. Ya. Nama itu penting. Dan kalau kami pelayanan pelepasan harus tahu nama setannya itu apa. Minimal gelar dia. Setiap roh-roh jahat misalnya, roh sihir, roh nenek moyang, roh kesialan, roh kutuk alam kubur dan sebagainya.
keluar dalam nama Yesus. Karena pernah kejadian bapak spiritual saya, guru spiritual saya, ya menengking, ya salah doa dia dari telepon. Dia bilang, dalam nama Yesus semua roh yang ada pada orang ini keluar, termasuk roh dia keluar dari tubuh. Jadi orang ini sempat mati suri, Bapak Ibu Saudara. Benar-benar rohnya ada di hadapan dia. Ya, rohnya itu rada agak pucat begitu ya, karena belum terlalu percaya sama Tuhan atau apa, saya tidak mengerti. Ya begitu ya, kayak hantu ngelihat hantu begitu. "Hi, kamu siapa?" "Saya kan rohnya dia," katanya gitu. Agak-agak dingin ngomongnya. "Oh, salah doa saya ini. Dalam nama Yesus, masuk lagi kamu," katanya. "Dalam nama Yesus, kembali kamu ke tubuhnya." Lalu dia kembali ke tubuhnya, lalu hidup lagi. "Pak, saya lihat tadi di hadapan Bapak," katanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan salah berdoa ya. Kalau menengking setan, ya, tengking setannya, jangan tengking orangnya. Keluar rohnya udah. Ya, mengerikan ya. Bapak Ibu Saudara, nama itu penting ya. Nah, Bapak Ibu Saudara melihat misalnya nih ya, ada setan di depan, udah Bapak Ibu Saudara tahu bentuknya itu, ya kan, tengking dia biar dia tidak mengganggu ya. Tapi ada satu dari pelajaran ini, ada satu yang menarik. Setan itu kalau ditengking pasti dia keluar. Amin. Pasti. Tetapi masalahnya yang parah adalah kalau manusia lamanya dipertahankan. Itu dia yang berat ini. Itu harus benar-benar tiranus. Maksudnya tiranus adalah dia diajar, dikuliahin di gereja. Ya, diajar betul-betul. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setan itu ketika kita tengking dia keluar. Tapi manusia lama itu perlu proses. Ya, jangan kita pertahankan manusia lama kita. Cara berpikir kita yang salah. Seperti jemaat di Pergamus ini, enggak semua sih, tetapi Tuhan sayang sama jemaat di Pergamus. Walaupun ada beberapa di antara kalian, tetapi Tuhan keberatan. Artinya begini, ternyata di dalam komunitas, Tuhan ingin komunitas itu sempurna di hadapan Tuhan. Katakan amin. Betapa sedih kalau Tuhan di komunitas kita ada yang masih berkompromi dengan dosa, berkompromi dengan kehidupan yang lama. Oleh sebab itu kita penting untuk bersama-sama setiap hari saling membangun. Jemaat di sana pun, di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Philadelphia, mereka tetap saling menguatkan. Bahkan hampir setiap hari. Cuman memang waktu itu mereka belum ada Zoom kayak kita ini, belum ada YouTube. Jadi mereka ketemunya onsite, janjian. Kita janjian ya, kira-kira ayam berkokok kita kumpul di gerbang misalnya. Ya, waktu itu agak susah juga, pukul 6, pukul 5. Enggak, jadi pagi jam segini, matahari segini nih, segini nih. Itu kita kumpul ya, oke. Ya kira-kira begitu ya. Bapak Ibu Saudara, waktu itu mereka saling menguatkan. Hanya bedanya adalah caranya aja. Dan kita dipermudah dengan zaman sekarang, bisa melalui virtual seperti ini. Nah, walaupun melalui virtual, firman tetaplah firman yang bekerja. Mari buka hati kita. Kalau Tuhan berkata, ayo kamu tinggalkan ini, ayo kamu tinggalkan itu, ayo kamu harus berubah, ayo kamu harus begini begitu. Ada suara yang berkata dalam hati kita yang menuntun kita. Oleh sebab itu ayat yang ke-17, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Tuhan ingin setiap kita Bapak Ibu Saudara menang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan mengaruniakan kepada kita batu putih.
dan kita memiliki nama baru. Wah, kalau kita memiliki nama baru itu suatu penghiburan. Saya melihat bagaimana ketika kami membaptis jemaat dan kita memberikan nama baru sesuai dengan apa yang kita dapat dalam ilham dari Roh Kudus, ya. Dan mereka sangat senang. Sampai sekarang dipakai. Betul enggak nih, seperti Paulus, Hana Sophie, ya, Jeremia dan yang lain. Ya, Anita Elizabeth, ya kan? Ya, jadi mereka memiliki nama baru setelah dibaptis. Ya. Dan kami melihat bahwa hidup mereka juga mengalami perubahan yang luar biasa. Ternyata nama itu berpengaruh. Nih Pak Yohanes Subandri, sekarang kita panggil Pak Yes. Ya, diberkati yes, sehat yes, diurapi yes, panjang umur yes. Ya, apalagi ya semua yang terbaik. Tuhan gak pernah beri yang jahat. Amin. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, artinya begini, sedikit demi sedikit kita hargai perubahan hidup kita, ya, sedikit demi sedikit, ya. Saya apresiasi, ya, kesaksian Mbak Eva. Dia bilang, ya, di sini saya dimurnikan, Pastor. Saya meninggalkan pola hidup yang lama. Wow, itu bagus. Terus, itu yang namanya prestasi gemilang di hadapan Tuhan. Bukan soal piala yang diterima, award. No. Grammy Award, ya, apalagi, ya, Kalteng Award. No. Tetapi di mata Tuhan adalah perubahan pola pikir kita seturut pembaharuan budi dan juga berpengaruh kepada karakter kita. Karena apa? Karakter ini yang akan kita bawa ke sorga. Kalau kita masih sombong di bumi, ya, masa kita mau bawa di sorga? Hah, kamu, ya, tuh lihat tuh, mahkotanya cuma 2, saya masih 3 loh. Allah, sombongnya ya ampun. Di samping dia ada 7, ya, di belakang dia ada 9 yang pakai mahkota. Tapi bukan bertingkat-tingkat ya mahkotanya ya. Kayak disaksak 2 meter tuh rambut. Ya enggak begitu, ya. Itu hanya apa namanya ya, ungkapan, ya. Nggak mungkin nanti kalau saya lihat Pak Robi di sorga kan, dia pakai 7 mahkota, lalu ada 7, 1, 2, 3, 4, 5. Jalan agak mereng. Pak, kenapa jalannya mereng, Pak? Iya, ini mahkotanya banyak. Nggak begitu. Ya, ndak begitu. Mereng Bapak Robi jalannya. Ndak begitu, ya. Tetapi ya, mahkota itu nanti urusan Tuhan. Mau gimana, entah mahkotanya 1 tetapi batunya yang banyak atau apa, ya. Ya nanti kita lihat. Surprise. Oh, ternyata begini tuh artinya. Nanti ya, nanti saja. Dan ya, jangan buru-buru. Ya, masih lama. Pekerjaan kita masih banyak di bumi ini. Amin. Ya. Ya, karakter ini yang akan kita bawa Bapak Ibu Saudara. Makanya Tuhan menegur jemaat di Efesus, di Pergamus, Smyrna, Tiatira, Philadelphia dan semua. Ya, seolah-olah sepertinya ini ada kena ke kita nih. Ya, ada kena ke kita. Iya, betul ya. Ini kena ke saya nih. Kita ubah. Ya. Mengapa kita ubah? Karena ketika kita nanti sampai di sorga nanti, dijemput di awan-awan permai, amin, ya, kita akan memerintah 1000 tahun nanti bersama dengan Allah. Kalau perkataan atau penafsiran para teolog benar, bahwa ketika kita memerintah 1000 tahun di bumi, kita masih bisa jatuh dalam dosa, ayo, kalau itu memang benar, mikir aja dulu. Wah, gimana ya? Mikir. Kalau masih memang betul 1000 tahun itu kita masih bisa jatuh dalam dosa, kita tidak akan dibawa ke sorga Bapak Ibu Saudara. Ke sorga yang kekal maksudnya.
Karena apa? Makanya kita harus berubah karakter kita. Supaya di kerajaan 1000 tahun nanti kita tidak mudah jatuh dalam dosa. Mikir aja dulu. Oh, ternyata karakter itu penting. Ya, tinggalkan yang namanya perbuatan cabul, perbuatan zina yang seperti pengikut Nikolaus itu. Ya, jangan sampai nanti ya melihat makhluk-makhluk sorga ya yang cantik, wah ini pikiran cabul kita ke bawah. Enggak boleh begitu, jatuh lagi dalam dosa. Ya malah Anda jadi terima mahkota. Ya, itu kalau seandainya benar seperti itu. Ya kita mikir karakter ini yang akan kita bawa. Oleh sebab itu yuk sama-sama kita berubah. Sama-sama kita belajar, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dalam doa puasa ini saya berharap Bapak Ibu Saudara engkau menemukan area gelapmu. Ya, bereskan itu di hadapan Tuhan, tinggalkan yang lama. Amin. Ada area gelap di setiap manusia. Ada sisi-sisi gelap yang harus kita ubah. Ya, Tuhan pasti akan tahu. Tuhan kasih tahu kita pasti. Karena Dia sangat sayang sama kita. Ya, amin. Saya mau berkata dan saya mau berkata-kata dengan iman. Engkau adalah umat pemenang. Engkau akan diberi nama baru. Engkau akan memakai baju putih kemuliaan Tuhan. Engkau akan hidup bahagia selama-lamanya. Engkau akan mengalami suatu berkat yang tiada terduga. Mari sama-sama kita belajar untuk berubah. Ya, Tuhan berkata, bertobatlah. Amin. Supaya Tuhan tidak datang untuk mengambil kaki Dian itu. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Inarabaka nama ya ralalaba sandaraba. Karabaya ralalabaya ralalaba sanda. Ini kenapa? Oh, kalau nggak salah. Oh, Paulus. Oh iya, ini ada Pak Endi. Pak Endi lagi sakit ya, kata Mbak Eva. Oh enggak. Oh iya iya, oke. Tidak ya. Pak Endi mah sehat selalu dia. Ya oke, kita berdoa ya, kita datang sama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Jemaat di Pergamus, kami melihat mereka masih banyak yang berkompromi akan dosa. Tetapi kami tidak mau Tuhan. Kami mau bertobat. Kami mau menyangkal diri kami. Tuhan Yesus berkati setiap umat-umat-Mu dengan perasaan yang benar. Supaya setiap kami mudah untuk bertobat. Mudah untuk berubah. Berkati kami dengan perasaan tersebut. Pagi hari ini biar kami semua menyadari bahwa kami perlu bertobat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami serahkan hidup kami kepadamu hari ini seterusnya ke dalam tangan Bapa. Biar pembacaan firman ini menyiapkan kami, menegur kami, mengingatkan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Ya, saya minta ayo Paulus berdoa ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa Engkau baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Bapa, kami dapat berkumpul, kami dapat ikut doa pagi hari ini Tuhan. Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, nafas, kehidupan baru yang Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih juga atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam tadi Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau tutup bungkus bangsa kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Dari Sabang sampai Merauke Engkau yang menyertainya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami juga minta perlindungan untuk bangsa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak kami berdoa juga untuk di Indonesia bagian timur, di tanah Papua, di bagian Jayapura, Tuhan berkati ya Bapa. Kami minta perlindungan, kami minta keamanan daripada-Mu ya Tuhan. Kami minta segala roh perpecahan, kami minta segala roh yang membuat
Orang-orang sana mudah tersinggung di dalam nama Yesus. Kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bulan depan akan ada pemilu. Bapa, berikanlah bangsa kami pemimpin yang takut akan Tuhan. Berikanlah bangsa kami pemimpin yang bisa membawa bangsa ini ke dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama Yesus, Engkau yang mengetahui setiap hati manusia Tuhan. Biar Bapa memilih untuk bangsa kami dalam nama Yesus, berkati ya Bapa. Berkati juga kota di mana kami tinggal Tuhan di dalam nama Yesus. Dan terkhususnya kami tinggal saat ini di kota Palangkaraya. Tuhan berkati kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dan kami berdoa. Biar di kota ini terjadi penuaian jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, banyak jiwa yang dilawat di kota ini. Banyak jiwa yang mengalami kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati juga ya Bapa setiap umat-umat-Mu di seluruh dunia ini, berkati ya Tuhan. Kuatkan iman mereka, kuatkan pengharapan mereka Tuhan. Biar iman mereka tidak gugur Bapa. Kami berdoa biar setiap dari mereka mengalami pengharapan, setiap dari mereka mengalami kebaharuan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Biar setiap di gereja-gereja-Mu mengalami kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biar gereja-gereja-Mu kembali untuk memuliakan satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, berkati juga gereja kami ya Tuhan, JKI LCC di dalam nama Yesus. Berkati setiap umat jemaat-jemaatnya Tuhan, Engkau menyertai memberkati, berkati pelayanan kami, berkati juga pembangunan pastori dan gedung serbagunanya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati bahan-bahannya, Engkau yang memberkati dananya Tuhan, Engkau juga yang memberkati tukang-tukangnya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang setia untuk menabur di dalam nama Yesus. Bapak, kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana KKR minggu depan ke Tehang. Bapak, kami minta penyertaan-Mu, kami minta urapan daripada-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Urapi setiap tim yang mau pergi ya Tuhan di dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan untuk jiwa-jiwa di sana Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya Bapa, biar jiwa-jiwa di sana dilawat, jiwa-jiwa di sana disembuhkan dalam nama Yesus. Kami minta jiwa-jiwa sebanyaknya Tuhan dalam nama Yesus. Kuatkan kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Segala serangan roh-roh jahat kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga doa puasa kami hari ini Tuhan, biar semuanya lancar dalam nama Yesus. Sertai kami sampai 40 hari ke depan Tuhan. Engkau yang menyertai memberkati setiap dari kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan ini semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami ingin merendahkan hati kami Tuhan. Kami ingin melakukan segala kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga aktivitas kami hari ini Tuhan. Kami minta penyertaan-Mu, kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, sertai urapi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di dalam nama Yesus. Biar setiap dari kami bisa menjadi berkat. Biar hari ini Tuhan Engkau yang beserta, Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Berkati juga besok ibadah raya, Tuhan yang menyertai memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan, alaskan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Paulus. Kita akan berdoa untuk Melisa Lisa Putri ya, karena dia akan ke Surabaya ya hari ini ya. Yuk, dan besok terbangnya ya Pak Yohanes ya. Oke, halo Lisa, betul ya Lisa ya. Lisa Putri ya. Oke, kita berdoa ya. Ini
Ya, kita berdoa yuk. Bapak, kami berdoa untuk Lisa Putri. Dia perlu tuntunan Tuhan karena dari Solo besok, karena dia kuliah di Solo, dia akan ke Surabaya, dan dari Surabaya besok dia akan ke Palangkaraya menggunakan maskapai pesawat terbang. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan menyertai dalam perjalanan darat maupun udara. Biarlah berkat Tuhan menyertai dia, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Semuanya diberkati, dalam travelnya juga diberkati, dalam dia menginap di Surabaya juga diberkati, dan sampai di Palangkaraya dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Dan biarlah dia mengalami hidup baru, pengalaman baru dengan Tuhan. Biar dia semakin bertumbuh dan menyenangkan Tuhan. Berkati Lisa Putri, di dalam nama Yesus apa yang dia perlukan Tuhan cukupkan. Setiap pekerjaan setan kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sertai anakmu ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Ya, di sini apakah ada Firna? Oh, tidak ada ya. Yuk kita berdoa bagi Firna, karena Firna di Jakarta masih rada demam ya. Saya sudah chat juga tadi malam dengan dia setelah doa api ya. Saya bilang kamu harus minum vitamin D supaya tidak mudah kena remuk badan ya. Karena demam itu biasa menyerang tulang Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita minum vitamin D nggak akan mudah untuk remuk badan, walaupun nggak enak badan tapi tetap fit. Oke, kita berdoa bagi Firna. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk Firna supaya dia sembuh, dia pulih di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan demamnya, Tuhan pulihkan capek-capeknya, dan dia bilang dia banyak terkena hujan. Kami berdoa, lindungi, berkati di dalam nama Yesus setiap kondisi fisiknya, mentalnya, dan bahkan rohnya. Tuhan berkati, Tuhan menolong, Tuhan sembuhkan dengan sempurna. Dalam nama Yesus, setiap makanan minuman yang dia konsumsi berguna bagi dia. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amen, amen. Bapak Ibu Saudara, ya pesan saya, ini kan musim hujan ya, ini bukan musim duit. Jadi ini musim hujan. Bapak Ibu Saudara, perbanyak makan sayur. Oke, perbanyak makan sayur hijau, jangan ndak mau makan sayur supaya tidak mudah sakit ya. Dan hindari yang bentar-bentar es. Itu pesan gembalamu. Oke, supaya karena kalau udah ngena di sini bisa kena semuanya Bapak Ibu Saudara. Betul enggak? Iya. Oleh sebab itu kita menjaga ya, menjaga. Oke, itu aja. Jangan lupa nanti jam 11.30 kita doa dulu sebelum kita berbuka puasa ya. Dan malam nanti ada latihan musik pujian ya, yang bertugas nanti akan di WhatsApp. Oke, Tuhan berkati semuanya. Selamat pagi. Biarlah rohmu menyala-nyala. Andalkan Tuhan, tetap semangat dan sukacita supaya makin hari makin sempurna. God bless you. Bye-bye. Halo Pastor ini, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan berkati Desi, Tuhan berkati Bu Iya, Sena, Tuhan berkati Bu Ramani, Tuhan berkati Bu Kambang, Kartini, Pak Robi, Pak Yes, Pak Eva, semuanya anak muda, Bu Suri, Tuhan berkati Pak Endi, Tuhan berkati Freddy, oh Freddy, ya. Berlutar Freddy. musik dai, lepandai. Sering singgah di Telaken dia. Tengah tengok dulu bayar lagi. Capek dia. Tuan belayar ke Tekahen. Salam Bu Kambang. Salam Pak. Salam Bu Kambang. Ya, salam. Pak Endi, sehat Kak, salam Pak? Pak Endi. Ya, sehat. Salam semuanya. Siapa kemarin kata Bu Kartini sakit tuh? Ya, hari ini kami ke Palangkaraya, Pak. Oh iya. Oh iya. Pakai Ya, apa hari Bu? Pakai mobil atau bis? pakai mobil dengan Baba. Oh, oke. Dan Erlan ya. Jam berapa Bu berangkatnya? Mungkin pagi ini, Pak.
Aduh. Oleh Kita berdoa ya, Lenti bisa kita tuh. berdoa Ya. sebentar lah. Yuk, kita berdoa. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Ambar. Biarkan bersama dengan Elan dan juga yang lain ke Palangkaraya. Sertai Amin. Ibu Bungkus, Amin. jauhkanlah yang jahat. Darah Yesus memberkati menyertai Ibu Kampang. Yes. Biarlah sampai di Palangka dengan selamat dan tanpa dosa apapun. Amin. Terima kasih Bapak, berkati kondisi fisik mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor. Terima kasih Ya. Tuhan semuanya. Yesus menyertai Bu Ya, Kambang. sama-sama Itu Bu Ya, aja. Kambang. amin Pak Robi. Salam untuk semuanya. Bu Suri, Nina, Ya. Semangat, Iya. Nina. Ini Serapim udah matanya 3 watt. Ya, dia nih. Ya, Ya, luar terima kasih biasa. semuanya. Katanya. Ini apa kabar Bu Ramani ini? Ya, semangat di Tumbang Miri ini. Luar biasa. Bu Saina, Semangat terus. Pantang mundur ya. Bu Saina ini masih di Medan, Bu? Iya, ya Pastor, di Medan. Oke. Ya, sehat selalu ya Bu di sana, Bu. Ingin baru ke Jakarta. Ya, oke, makasih untuk semuanya. Iya. ya Bu Semuanya. Saina. Oke, gitu Selamat aja Bapak pagi Saudara. semuanya. Selamat Amin. berpuasa. Tuhan berkati Amin. Bapak. Berkati, selamat beraktivitas semuanya. Amin. Ya, Pak Robi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.